Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucapan syukur, Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti morning worship GPDI Sayan Altar pada pagi hari ini. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang jangan melawan Tuhan dan Raja, yang terdapat di dalam Amsal 24 ayat 21.
yang berkata demikian, "Hai anakku, takutlah akan Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap keduanya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini kita diajak untuk takut kepada Tuhan dan menghormati pemimpin kita. Karena keduanya memiliki otoritas yang diberikan oleh Allah sendiri. Ayat ini menegaskan pentingnya ketaatan dan penghormatan kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta, sekaligus kepada Raja atau pemimpin yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tuhanlah yang mengangkat para pemimpin, termasuk gembala, guru kita, orang tua, dan pemimpin negara kita. Untuk apa? Yaitu untuk menjaga, mengatur, dan membimbing kita agar hidup kita ada di dalam ketertiban dan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melawan Tuhan berarti kita menentang kehendaknya yang sempurna. Sedangkan melawan raja atau memimpin atau melawan pemimpin yang sah sama dengan kita melawan otoritas yang Tuhan izinkan untuk mengatur kehidupan bersama. Ketidaktaatan kepada pemimpin bukan hanya berdampak kepada sosial, tetapi juga berdampak kepada kerohanian. Karena apa? Karena itu sama dengan kita tidak menghormati Tuhan yang mengangkat mereka. Roma 13 ayat 1-2 mengatakan, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ayat ini memperkuat bahwa pemerintah bukanlah institusi yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari rencana Allah untuk mengatur dunia ini. 1 Petrus 2 ayat 17 mengatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah rajamu. Rasul Petrus mengajarkan keseimbangan antara kasih, hormat, dan takut akan Allah. Menghormati raja adalah bagian dari hidup kekristenan yang benar. Menghormati pimpinan, menghormati gembala, menghormati otoritas yang ada di atas kita. Itu adalah bagian kehidupan kekristenan yang benar. Jadi mengikuti nasihat ini bukan berarti kita harus membenarkan semua tindakan pemimpin yang salah, tetapi kita menunjukkan sikap hati yang taat kepada struktur otoritas yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika pemerintah tidak adil, bertindak tidak adil atau menentang firman Tuhan, maka ketaatan kepada Allah harus lebih utama. Yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 5. Di sana dijelaskan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tetapi selama tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, kita dipanggil untuk taat dan tidak memberontak. Demi apa? Demi menjaga ketertiban. Kita sebagai orang percaya kita hidup tertib, sehingga orang-orang di sekitar kita melihat kita menjadi saksi. Jadi kesaksian kita dilihat bahwa orang percaya dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar. Hiduplah dengan bijak dengan mengutamakan ketaatan kepada Tuhan, sekaligus menghormati pemimpin selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dengan demikian kita akan menjadi berkat dan mencerminkan Kristus di dunia ini. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus
memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu pada saat ini Tuhan. Roh Kudus tolong kami, tuntun kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu, dan kami percaya hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Sepanjang hari ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kami ada dalam penyertaan-Mu, kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang menjadi doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh